Hari ini kita punya satu pertanyaan yang lumayan bikin penasaran nih buat Anda. Ingat motor Honda Mega Pro? Yang ikonik itu loh. Terus, ingat juga kan gerakan politik pro Mega di akhir tahun 90-an? Nah, ini dia. Keduanya kan muncul di waktu yang hampir barengan tuh. Pernah kepikiran gak sih ada hubungan apa gitu antara keduanya? Oke, hari ini kita coba telusuri bareng-bareng ya. Kita bakal lihat dari analisis sejarah politik pas reformasi, terus kita sandingkan juga sama info sejarah produk sama strategi marketing dari Hondanya sendiri. Jadi misi kita kali ini, kita mau gali nih, bener nggak sih popularitas politik Megawati Soekarno Putri sama sentimen pro-Mega waktu itu tuh jadi inspirasi nama Mega Pro? Atau jangan-jangan ya cuma kebetulan aja gitu waktunya pas banget. Oke, kita mulai bedah ya. Biar kebayang situasinya, coba kita mundur dikit ke akhir 90-an. Indonesia kan lagi panas-panasnya tuh, era reformasi. Nah, sosok Megawati Soekarno Putri, Putri Bung Karno, itu jadi figur sentral banget. Nama Mega sendiri itu udah punya, gimana ya, bobot simbolis yang kuat. Warisan ayahnya, terus harapan demokrasi baru, gitu kan. Apalagi pas rezim Orde Baru neken Bu Mega tahun 96 soal PDI itu. Benar, itu dia. Justru malah memicu perlawanan besar, kan? Betul. Nama Mega jadi kayak, semacam rallying cry ya, simbol perlawanan rakyat. Iya ya. Sentimen pro-Mega ini kan terus gede, puncaknya pas PDI Perjuangan menang pemilu legislatif 99. Benar banget. Jadi, ya nggak salah kalau dibilang, waktu itu nama Mega tuh positif banget konotasinya di masyarakat. Identik sama perubahan, sama harapan. Nah, menariknya nih, pas banget di tengah situasi politik kayak gitu, tahun 1999 juga, PT Astra Honda ya tepatnya, ngeluarin Honda Mega Pro. Wah, timingnya pas banget ya. Pas banget. Dan yang perlu dicatat juga, ini kan keluarnya persis setelah Krismon 98. Krisis moneter yang parah banget itu. Oh iya bener, daya beli anjlok waktu itu ya. Nah, itu dia. Jadi, Honda waktu itu posisikan Mega Pro sebagai motor yang ya sebut aja sport touring lah ya, yang tangguh, tapi nah ini kuncinya, harganya lebih terjangkau. Dibanding kakangnya si Tiger itu ya. Tepat, dibanding Honda Tiger 2000. Jadi, ini jelas banget strategi komersial buat kondisi ekonomi pasca krisis. Sangat relevan. Oke. Jadi dari sisi Honda, ini lebih ke respons pasar yang lagi susah ya berarti? Bisa dibilang gitu, betul sekali. Terus kalau kita lihat dari produknya nih, Mega Pro ini sebenarnya bukan motor yang benar-benar baru dari nol gitu. Oh ya, gimana tuh? Dia itu penerus langsung dari Honda GL Pro Neotech. Bahkan basis mesinnya yang 160cc itu sama persis plek sama GL Pro generasi terakhir. Wah, serius? Iya, jadi ini lebih ke arah rebranding, pembaruan desain, nambah fitur biar kelihatan lebih modern aja. Terus soal namanya, Mega Pro, itu gimana penjelasannya dari sisi Honda? Nah, ini menarik juga. Kalau kita pecah ya, Mega Pro. Kata pro-nya itu hampir pasti deh, itu nunjuk ke lini produk Pro Honda yang udah ada sebelumnya. Kayak GL Pro tadi. Betul, kayak GL Pro atau mungkin juga Oli Pro Honda gitu kan. Pokoknya yang menyiratkan kinerja, kualitas profesional, semacam itu. Oke, jadi ada benang merahnya ya? Iya. Nah, kata Meganya di depan itu fungsinya sebagai penguat aja. Kayak besar, hebat, unggul, lebih maju. Oke. Jadi buat nunjukin kalau ini versi yang lebih mantap gitu ya dari GL Pro. Nah, pas banget. Cocok buat diposisikan sebagai penerus GL Pro yang lebih baik, lebih modern. Masuk akal sih kalau gitu penjelasannya. Dan ini juga sejalan ya sama kebiasaan Honda kalau ngasih nama produk. Mereka kan biasanya dasarnya dari aspek teknis, atau segmen pasar, atau kode internal. Contohnya kayak seri CB, CBR gitu ya? Iya, betul. CB kan City Bike, CBR itu City Bike Racer. Atau kayak Vario Beat yang nonjolin fitur atau konsepnya. Hampir nggak pernah atau mungkin malah nggak pernah sama sekali mereka namain produk pakai nama toko politik. Oke. Tapi tetap aja loh, waktu rilisnya itu loh, kok bisa pas banget sama puncak popularitas Mega di politik? Nah, Kebetulannya mencolok banget kan? Pasti ini kan yang bikin Anda jadi bertanya-tanya, ya nggak sih? nggak bisa dipungkiri emang. Kemiripan nama sama waktunya itu wah, sugestif banget. Tapi ya, kalau kita coba cari bukti langsung nih, dari komunikasi resminya Honda.
Gimana tuh? Ada nggak? Nah, itu dia. Mau dari materi promosi, siaran pers, atau dokumen internal yang mungkin bisa diakses publik ya, itu nggak ada satupun yang pernah nyebut-nyebut kaitan nama Mega Pro sama Bu Mega atau gerakan Pro Mega. Oh, sama sekali nggak ada. Sama sekali. Penjelasan resmi mereka itu konsisten banget. Fokusnya selalu ke fitur produk, desain baru, harga kompetitif, sama ya itu tadi, posisinya sebagai penerus GL Pro. Jadi, justru karena nggak ada bukti itu malah jadi poin penting ya? Tepat, ketiadaan bukti ini justru signifikan. Terus lihat juga deh strategi branding Mega Pro beberapa tahun setelahnya. Yang mana tuh? Ingat gak kampanye Mega Pro Primus yang pakai aktor Primus Yustisio itu loh? Oh iya, yang slogannya motornya lelaki gitu kan? Nah, itu kan jelas banget strategi pemasaran murni komersial. Sasarannya ya segmen pengendara pria, nggak ada bau-bau politiknya sama sekali. Udah beda arah. Oke. Jadi clear ya, dari sisi Honda nggak ada bukti konkret buat teori hubungan politik itu. Bisa dibilang begitu, benar. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Apa tuh? Kita juga nggak bisa ya nutup mata sama sekali sama yang namanya resonansi budaya. Pilih nama Mega Pro itu murni karena alasan produk dan komersial kayak yang tadi kita bahas. Iya. Popularitas figur Megawati dan konotasi positif nama Mega di masyarakat tahun 99 itu bisa jadi loh secara nggak sengaja itu ikut ngasih angin segar. Oh, jadi kayak ikut bantu penerimaan motornya di pasar gitu. Nah, kemungkinan gitu. Orang dengar nama Mega Pro mungkin tanpa sadar langsung kehubung sama sentimen positif yang lagi kuat banget waktu itu. Menarik juga ya. Jadi bukan branding sengaja dari Honda. Kayaknya bukan. Ini lebih kayak, ya kebetulan waktu yang pas yang mungkin secara nggak langsung ikut berkontribusi buat suksesnya dia di awal-awal. Semacam bonus tak terduga gitulah. Wow. Jadi semacam efek bola salju yang nggak direncanain ya dari situasi sosial politik waktu itu. Rencanain sama pembuatnya. Oke deh. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih dari penelusuran kita, gimana? Kayaknya bukti paling kuat nunjukin kalau nggak ada hubungan langsung atau kesengajaan ya antara gerakan Pro Mega sama nama Honda Mega Pro. Sepakat. Penjelasan yang paling logis ya kombinasi tadi itu. Strategi produk Honda sendiri, nerusin GL Pro pakai nama yang kesannya gede dan maju. Plus strategi komersial buat jawab kondisi pasar pasca Krismon. Motorsport tapi lebih terjangkau. dan kebetulan aja waktunya pas banget sama momentum politik Bu Mega ya. Tepat. Kebetulan waktu. Dan ini jadi contoh yang menarik banget sih, gimana sebuah merek atau produk itu bisa nyenggol arus sejarah atau budaya gitu ya. Secara nggak terduga ya. Iya, terus akhirnya malah melahirkan interpretasi atau makna tambahan yang mungkin ya di luar niat awal pembuatnya, nama itu jadi punya kehidupan kedua gitu di mata publik. Wah, bener juga. Pelajaran tentang gimana konteks bisa ngasih makna ya. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini, mungkin ini bisa jadi bahan pikiran nih buat Anda di rumah. Coba direnungin. Ada nggak produk atau merek lain yang Anda tahu yang namanya mungkin biasa aja, tapi jadi ikonik atau punya makna khusus gara-gara, kebetulan aja gitu keluar atau ngetop pas ada peristiwa sejarah atau tren budaya gede? Sesuatu yang mungkin penciptanya sendiri nggak pernah niat begitu. Menarik kan buat dipikirin? Sampai jumpa di deep dive berikutnya.